Selamat pagi untuk seluruh peserta Zoom pada pagi hari ini. Izinkan kita tanyakan dulu apakah Ibu narasumber kita, Bapak Ketua APEKNAS sudah masuk ke dalam Zoom pada pagi ini. Selamat pagi, Mbak Farah. Selamat pagi Pak, Selamat pagi, Mbak Farah. selamat pagi Ibu. Oke, mungkin mari kita mulai webinar ini. Selamat pagi dan semoga damai sejahtera senantiasa menyertai kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Insinyur Fandi Iot, STMPWK, selaku Ketua Umum Peknas, kepada Ibu Hanum Swandarini, MPSI, psikolog selaku psikolog di Tabula Psikologi Center, yang akan menjadi narasumber webinar pada hari ini, Rabu 10 Juni 2026, serta seluruh peserta webinar yang hadir pada pagi yang berbahagia ini, kami menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu semua. Alhamdulillah dan puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk mendapatkan ilmu dari narasumber yang luar biasa. Sebelum itu, kami APEKNAS mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada LPJK dan Kementerian PUPR yang sudah bersedia hadir dalam webinar pada pagi ini. Dan juga kami memohon jika Bapak atau Ibu perwakilan LPJK dan Kementerian PUPR untuk dapat memberikan kata sambutannya, maka kami APEKNAS sangat berterima kasih jika bersedia memberikan kata sambutannya. Seminar daring kita pada kali ini mengusung tema membangun fondasi keluarga yang kuat, peran ayah di dunia konstruksi dalam tubuh kembang anak bersama APEKNAS dan Tabula. Sebelum memulai acara, izinkan saya membacakan MC pada pagi ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut, yaitu pembukaan yang sedang berlangsung, menerangkan mas dari APEKNAS, kata sambutan dari Ketua Umum APEKNAS, foto bersama sebagai dokumentasi, pemaparan materi oleh narasumber, sekaligus diskusi dan tanya jawab, dan penutup. Ini mari kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu mendengarkan Mas APEKNAS. Pada admin, kami persilakan untuk memutarkan videonya.
Indonesia, hebat hebatlah. Apenas, 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 sejahtera. Apenas, 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 apenas untuk Indonesia. Terima kasih. Sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan, di mana sambutan ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Pandiot, STMPWK, selaku Ketua Umum APEKNAS. Kepada Bapak, kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Farah. Eh, Sebelum saya mulai, saya sedikit pantun untuk kita semua. Jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa membeli jamu. Selamat pagi dan selamat datang para peserta semua. Senang rasanya berjumpa kembali dengan Bapak Ibu di tempat ini. Satu lagi ya. Sungguh elok bunga melati tumbuh subur di tepi taman. Mari kita buka acara ini. Semoga berjalan saling memberi aplausan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam kebajikan, dan salam konstruksi dari kami DPN APENAS. Terima kasih Bapak Ibu yang boleh hadir pagi ini dalam webinar APENAS, Dewan Pengurus Nasional, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk kehadiran PT Tabula dari eh, pihak Tabula mengirimkan narasumber yang luar biasa, Mbak Hanum Suandar Suandarini, ya. Terima kasih Mbak Hanum untuk Mbak waktu Pandi. dan berbagi ilmu pada teman-teman di APENAS. Kami menyampaikan terima kasih untuk kerjasama yang telah terjalin selama ini dengan Tabula hampir 1 tahun lebih. Semoga nanti Tabula semakin sukses. Sampaikan salam hormat saya kepada pimpinan dan manajemen Tabula, Pak Arnold. Dan kita akan melakukan terus senantiasa pengembangan potensi sumber daya manusia di jasa konstruksi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang telah senantiasa terus mendukung APENAS, kepada Kementerian PU, Kementerian PKP. Kami mengucapkan terima kasih dan bila mana ada perwakilan dari LPJK, dari Kementerian PU maupun dari PKP dapat memberikan kata sambutan ataupun masukan kepada kami Dewan Pengurus Nasional APENAS. Terima kasih juga untuk para hadirin yang boleh hadir dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa, salah satu Dewan Pakar APENAS, Bapak Dr. Samsul Bakri. Terima kasih Pak Dr. Samsul sudah boleh hadir mewakili Dewan Pakar DPN APENAS dan Terima kasih, terima Pak. kasih. Ya, selamat pagi Pak Samsul, sehat selalu. Ya, semoga sehat selalu Pak Samsul. Amin. Kemudian dari Rektor Universitas Nagoya, Dr. Susi Marini. Terima kasih Ibu Dr. Susi boleh Terima hadir. kasih Pak. Maaf on kamera, off kamera ya. Sukses Baik Ibu Pak. Rektor, terima kasih Ibu Rektor. Sehat selalu Ibu Rektor. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga webinar hari ini bisa bermanfaat, bisa berbagi ilmu kita untuk pemberdayaan anggota. Dan webinar kali ini juga Bapak Ibu untuk badan usaha mendapatkan penilaian PUB ya, PUB sehingga nanti untuk uh, pengurusan sertifikat badan usaha bagi badan usaha konstruksi maka mendapatkan poin PUB untuk perusahaan Anda masing-masing. Sekali lagi kami berharap nanti juga Mbak Farah diputar
keaktifan anggota dalam menjalankan standar manajemen internasional ISO 9001 dan ISO 37001 SMAP, Sistem Manajemen Anti Penyuapan atau Anti Bribery. Nanti diputarkan dari ISO Space videonya. Kemudian kami juga mengucapkan sekali lagi sukses untuk Tabula yang senantiasa mensupport Apeknas dalam peningkatan SDM. Dari kami, Bapak Ibu, nanti kalau ada kebutuhan terhadap Tabula boleh langsung dihubungi Ibu Hanum agar bisa diberikan servis dengan harga spesial, harga corporate Apeknas. Silakan nanti dihubungi Bu Hanum. Dan sekali lagi kami mengucapkan silakan berbahagia menikmati webinar hari ini. Dan kami akhiri, tak ada gading yang tak retak. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Farah. Terima kasih Pak atas kata sambutannya. Berikut kita akan melampirkan video ISO. Pembangunan infrastruktur bukan hanya soal membangun, tetapi juga menciptakan manfaat yang berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat lokal membantu memastikan pembangunan sesuai kebutuhan, meminimalkan konflik, dan meningkatkan kebermanfaatan proyek. Di sisi lain, penerapan standar internasional seperti ISO mendorong kualitas, keselamatan kerja, dan pengelolaan proyek yang lebih baik ketika standar yang baik bertemu. Dengan partisipasi masyarakat, pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih efektif, aman, dan berkelanjutan. Dengan dukungan standar ISO dan partisipasi masyarakat, kita wujudkan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan. Untuk informasi lebih lanjut terkait ISO, silakan hubungi kontak di bawah ini. Baik, Bapak Ibu, berikut promo dari ISO Space, di mana promo untuk bulan Juni sampai dari 1 Juni sampai 30 Juni untuk ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, setiap ISO-nya dari awal harga 25 juta menjadi 10 juta saja untuk promo Juni. Dan jika Bapak Ibu mengambil paket hemat, ketiga ISO tersebut dari harga 30 juta menjadi 28 juta saja. Di mana ISO ini sudah terakreditasi IAF. Jadi, jika Bapak Ibu ingin bertanya lebih lanjut, dapat menghubungi ISO Space di bawah ini. Ya. Sebelum kita ke inti acara webinar online pagi ini, izinkan kami untuk melakukan foto bersama untuk dokumentasi. Mohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera Zoom-nya. Di mana pada hitungan ketiga, admin akan mengambil screenshot setiap slide-nya. Mohon Bapak Ibu untuk kamera Zoom-nya. Untuk slide pertama, kami hitung ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Boleh ditahan sebentar ya. Untuk slide kedua. 1, 2, 3.
Terima kasih Bapak Ibu semua. Selanjutnya, sebelumnya kami informasikan bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas. Kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Dan untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang akan kami kirimkan ke dalam chat di akhir sesi. Dan juga kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp. Jadi mohon untuk dapat follow channel Apeknas di WhatsApp di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar dan webinar, peluang bisnis, regulasi, dan event terkini. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti dari webinar online pagi ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan sesi tanya jawab. Di mana webinar ini akan dipandu oleh Ibu Hanum Swandarini, MPSI, psikolog, selaku psikolog di Tabula Psikologi Center. Kepada Ibu, kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Mbak Farah. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi Pak Fandi. Terima kasih sudah mengundang Tabula di webinar Apeknas seri keberapa ya? Sudah Udah banyak ya? banyak sekali. Sudah banyak ya. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu. Oke, baik. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Meskipun masih dalam waktu kerja ya, Bapak Ibu mungkin di ruang kerja, tapi menyempatkan waktu untuk kita berbagi diskusi, begitu ya. Nanti kita akan coba diskusinya dua arah, gitu. Sesuai dengan eh, permintaan dari Apeknas gitu ya, yang membuat judul yang sangat menarik gitu. Jadi ketika saya kan biasanya bertemu dengan anak murid gitu ya di sekolah, pun kalau webinar dengan orang tua murid di sekolah gitu. Tapi sekarang diminta oleh Apeknas untuk eh, memberikan materi terkait keluarga dan tumbuh kembang anak gitu ya dengan Bapak Ibu yang berada di dunia konstruksi begitu. Nah, sebetulnya mirip nih dunia konstruksi dengan dunia parenting gitu ya. Dunia keluarga gitu. Kalau di dunia konstruksi Bapak Ibu akan membangun fondasi bangunan begitu ya yang dipertimbangkan, yang diukur dengan segala ketelitian dan detailnya. Sama juga ketika masuk ke dunia parenting, fondasi yang kita buat adalah untuk membangun keluarga yang kuat begitu dari dasarnya, dari bawahnya gitu. Nah, kebanyakan memang kemarin informasinya yang ada di dunia konstruksi kan kebanyakan laki-laki gitu ya, para ayah, calon ayah gitu. Tapi mungkin di sini juga banyak ibu-ibu yang hadir gitu. Jadi nanti kita akan meluaskan sudut pandangnya tidak hanya untuk peran ayah gitu ya, tapi juga orang tua secara umum di dunia konstruksi. Begitu. Nah, sebelum kita mulai eh, berbagi materi, nanti Bapak Ibu silakan mau open mic atau tulis di kolom chat begitu ya. Kalau misalnya ditanya nih ke anaknya 20 tahun kemudian, itu kalau anaknya sekarang masih balita gitu ya, masih kecil-kecil. Kalau misalnya mungkin nanti iseng-iseng di rumah ditanya gitu ya, atau mungkin anak-anaknya sempat ditanya, apa sih yang paling kamu ingat tentang ayah kamu gitu kalau misalnya anak ditanya. Nah, eh, Bapak Ibu di sini gitu ya, mungkin khususnya Bapak-bapak, para ayah, apa yang ingin tertanam di otak anaknya gitu ya,
apa yang paling diingat tentang ayah? Mungkin boleh eh, di kolom chat. Kalau di kolom chat Bapak Ibu kira-kira apa yang mau diingat ke anak-anaknya? Atau mungkin ada yang mau open mic boleh? Kira-kira Dari pengen diingat. dari Oh, saya dulu ya. boleh silakan Bapak, Pak Fandi silakan. Ya. Kalau saya sebenarnya mengucapkan terima kasih untuk para ibu di dunia ini karena baby pertama kali berkata-kata itu manggil nama kami, ayah atau papa. Oke. Kata-kata pertamanya, papa, papa atau ayah atau papi. Walaupun jarang dilihatnya ya bapaknya atau ayahnya. Jadi itu memang luar biasa para ibu mengajarkan kata-kata pertama yang dikenal baby rata-rata sih papa atau ayah atau papi tadi. Betul. Ya kami Tetap kaum bapak. disematkan ya Pak ya, Kaum baik. bapak duluan. Baik, ini ada dari Pak Aca ya. Ayah adalah seorang yang pekerja keras. Jadi mau diingat anaknya sebagai eh, seorang yang bekerja keras. Terima kasih Pak Aca. Yang lainnya bapak-bapak atau ibu-ibu mungkin ingin eh, ayahnya anak-anak dikenal sebagai, paling diingat sebagai apa? Oke, nanti sambil bisa dipikirkan gitu ya. Perjuangan seorang ayah dalam memperjuangkan masa depan anak-anak walaupun harus mempertahankan nyawanya. Oke, baik. Jadi perjuangan gitu ya. Di ayah-ayah penuh dengan kata-kata eh, semangat, kerja keras, berjuang gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, kalau ditanya peran ayah penting nggak sih gitu ya? Ini ternyata dari setelah sekian puluh tahun ada psikolog Amerika ini namanya Michael Lamb, dia menjelaskan sebetulnya dia awal mula berpikirnya ini adalah ini kan banyak nih riset penelitian dan perkembangan anak dari ibu gitu ya, mulai dari ibu yang hamil, yang melahirkan, yang mengurus anak, tapi kok sedikit ya yang melakukan penelitian terkait ayah gitu terhadap tumbuh kembang anak. Nah, mulailah si Michael Lamb ini melakukan riset hampir selama 20 tahun dan perkembangannya. Dan ternyata ayah lebih berpengaruh daripada yang hanya kita bayangkan begitu. Kehadirannya, keterlibatannya tidak hanya soal mencari nafkah gitu ya. Dia bekerja keras dan berjuang, tetapi juga ada eh, keterkaitan lainnya. Tuh. Jadi kalau misalnya di sini ada tiga yang garis besar yang Michael Lamb temukan gitu ya, keterlibatan ayah dalam hal engagement atau interaksi langsung, kemudian accessibility, jadi kemudahan dijangkau oleh anak gitu ya, tidak hanya secara fisik begitu, tapi artinya secara eh, apa pemahaman, secara komunikasi gitu. Kemudian responsibility tadi, bertanggung jawab terhadap kebutuhan dan masa depan anak. Nah, jadi teori dan penelitian dari Michael Lamb ini menunjukkan bahwa sebetulnya menjadi ayah yang terlibat itu tidak harus memiliki banyak waktu, itu bukan yang kemudian ketika waktunya banyak di ruang kerja atau mungkin ada yang di luar pulau, di luar kota, begitu ya, yang waktunya mungkin hanya sedikit, tapi keterlibatan itu tidak hanya terbatas pada ruang dan waktu saja. Nah, ketika eh, ayah tidak hadir, saya beri tanda kutip gitu ya, karena tidak hadir belum tentu dia tidak serumah, tapi bisa saja dia serumah, tapi secara mental, secara kehadiran ternyata tidak hadir juga gitu. Jadi kalau misalnya nih dia ada di rumah, nih, ayah atau orang tua ini ada di rumah,
Tapi ketika sudah ada di rumah, nyawanya belum ada di rumah gitu ya, pikirannya kemana-mana. Atau mungkin memang masih melanjutkan pekerjaan di rumah begitu. Jadi ketika pemahaman anak bahwa ketika ada di rumah, orang tua ada di rumah, ayah ada di rumah, ini waktuku untuk bisa bersama dengan ayah. Tapi ketika melihat gambar ini, mungkin si anak akan merasa, oh, ayah lagi sibuk nih, ayah masih sibuk dengan kerjaannya. Atau ketika anak berusaha mencolek, memanggil, bertanya, tetapi tidak ada respon yang eh, yang tepat begitu ya, yang baik, anak jadi merasa, oh, ayah tidak tertarik mendengarkan saya bercerita. Tuh. Atau mungkin ada respon yang lebih keras sedikit begitu ya. Oh, ternyata colekan saya, panggilan saya mengganggu ya gitu. Nah, dengan kondisi-kondisi ketidakhadiran ini, dampaknya mungkin tidak saat itu juga, tapi ketika itu bertumpuk, membuat anak menjadi menarik diri, gitu ya, menjaga jarak. Akhirnya anak lebih jarang bercerita. eh, Anak kemudian menjadi diam ketika kita hadir, padahal ketika kita ada, tapi anak tidak berusaha mendekat, yang artinya sebelumnya mereka sudah berusaha mendekat, tapi ternyata tidak kita respon, begitu ya. Kemudian hubungannya menjadi formal, yang mungkin kita takutkan di masa-masa saat ini, anak mencari tempat lain untuk berbagi cerita. Tuh, ini adalah beberapa dampak ketika ketidakhadiran itu eh, muncul dan menumpuk begitu ya. Nah, kalau dari riset-riset mulai dari tahun 80-an tadi terkait ayah, ternyata eh, keterlibatan ayah itu banyak manfaatnya, gitu ya. Kepercayaan diri anak menjadi meningkat, regulasi emosinya lebih baik, keterampilan sosialnya pun eh, lebih lebih menonjol, begitu ya, termasuk prestasi akademiknya. Dan resiko perilaku bermasalahnya lebih rendah. Itu. Jadi ternyata ayah ya berperan penting begitu ya di tumbuh kembang anak, tidak hanya ibu begitu. Jadi secara keseluruhan kehadiran orang tua yang responsif membantu anak untuk merasa aman dalam tumbuh kembangnya. Gitu. Tidak hanya dalam kondisi mentalnya, emosinya, sosialnya, tapi ternyata prestasi akademiknya juga akan terbantu. Nah, kalau ditanya soal kehadiran tadi bagi anak, anak itu sebetulnya tidak membutuhkan orang tua full 100% dalam satu hari 24 jam gitu ya. Bukan begitu. Tapi dalam arti anak merasakan nih ada kualitas koneksinya. Itu ketika misalnya hadir secara fisik berarti menghadirkan bahwa oh, saya ada, orang tua ada gitu ya. Kemudian hadir secara emosional adalah dalam bentuk kepedulian. Jadi ketika hadir secara emosional berarti orang tua peduli gitu. Yang artinya tadi mungkin bapak ibu bekerja, kemudian berjuang untuk anak-anaknya, bertanggung jawab terhadap kebutuhan anaknya, itu adalah bentuk kepedulian. Nah, yang sering terlupakan adalah kehadiran secara mental ini, bahwa saya fokus ketika berinteraksi dengan anak. Ini kadang yang semakin ke sini dengan adanya gadget begitu ya, mungkin dengan adanya work from home gitu, eh, kehadiran-kehadiran mental untuk anak ini menjadi sedikit tergerus gitu, yang artinya ketika hadir secara fisik
begitu ya. Tadi hadir secara emosional, kepeduliannya ada, tapi ketika harus berinteraksi dengan anak, fokusnya yang tidak ada, begitu. Fokusnya yang hilang atau berkurang. Itu padahal kehadiran itu anak tidak menghitung persentasenya, tidak menghitung durasinya, tapi merasakan kualitas koneksinya. Nah, kalau Bapak Ibu melihat gambar ini gitu, apakah ayah ini hadir atau dari eh, pov- point of view ibunya nih yang di belakang kalau ibu-ibu mungkin. Silakan kalau mau ada chat atau open mic, silakan boleh ditanggapi. Apakah ternyata sering juga nih ada seperti di gambar begitu ya, Bapak Ibu ketika di rumah, apakah ayah ini hadir? Kalau secara fisik iya ya hadir gitu ya, sedang ada di rumah. Secara kepedulian mungkin sebagian hadir gitu. Maksudnya rumah terpenuhi dengan baik gitu ya, kebutuhan anak terpenuhi begitu. Tapi secara mental apakah eh, juga hadir ketika sedang ada di rumah? Kalau ditanya terkait dunia konstruksi, gitu ya, kebetulan juga beberapa asesmen dari Tabula ada di dunia konstruksi yang secara lokasi bisa ada di mana saja, begitu ya, yang secara jam kerja eh, apa ada shift-shiftan atau mungkin harus standby eh, terkait kondisi di lapangan begitu ya. Jadi waktu deadline-nya, secara lokasinya, mungkin secara jumlah waktu kerjanya itu cukup padat dan tinggi begitu ya. Nah, kira-kira dari situ Bapak atau Ibu paling sering mengalami yang mana ketika harus sampai ke rumah gitu, ketika setelah selesai bekerja gitu ya. Yang dirasakan apa ketika sampai di rumah atau ketika sudah di luar waktu kerja dan harus berganti peran menjadi seorang ayah? Apakah merasa kurang waktu, merasa kurang energi gitu ya, habis nih energinya, atau merasa lebih banyak sulit untuk mengelola emosi, yang mana kaitannya bisa banyak hal ya, kurang energi, gitu, kelelahan, atau lebih ke jarak dengan keluarga. Kalau Bapak Ibu yang mungkin banyak di dunia konstruksi ini lebih sering mengalami hal apa yang ada dirasakan gitu. Kadang kan kita merasa eh, waktunya sedikit gitu ya, atau ternyata sudah sampai rumah bukan maksud hati untuk eh, tidak mau aktif berperan, tapi terlalu lelah begitu ya. Kira-kira atau mungkin terlalu banyak pekerjaan gitu ya, target dan sebagainya, ada masalah di pekerjaan. Lalu yang muncul adalah sulit mengelola emosi. Kalau dari Bapak Ibu lebih banyak yang mana? Mungkin bisa ada sedikit gambaran nih yang paling banyak dirasakan yang mana? Apakah kurang waktunya atau kurang energinya ya? Biasanya mungkin kurang energinya ya, karena eh, cukup panjang dan melelahkan begitu waktu di lapangan. Silakan kalau mau lanjut di kolom chat nggak apa-apa. Kita sambil melanjutkan materi sambil Bapak Ibu silakan kalau mau berbagi di kolom chat. Yang mana
mungkin Bapak Ibu di sini sudah banyak yang anak-anaknya usia remaja mungkin ya, atau mungkin sudah kuliah juga, atau mungkin sudah bekerja. Tapi pemahaman ini bisa kita pakai ketika kita mau melakukan pendekatan ke tim atau ke anak-anak buah yang mungkin masih muda-muda ya, yang baru menikah, yang istrinya baru melahirkan, begitu ya, yang mungkin masih kebingungan dengan peran barunya sebagai ayah. Nah, pemahaman ini bisa kita gunakan juga untuk membantu eh, tim anak-anak buah yang masih muda-muda ini untuk bisa tetap menyeimbangkan, begitu ya, antara produktivitas di pekerjaan, tapi juga tidak melupakan untuk membangun peran ayah yang kuat di rumah, begitu. Nah, rasa-rasanya yang paling besar ketika menjadi orang tua, rasa bersalah, begitu ya. Oh, saya kurang ini, saya kurang itu. Sepertinya saya salah tadi marah, sepertinya saya salah deh tadi ngomongnya gitu ya. Mungkin sebagian besar merasa rasa bersalah itu yang paling banyak muncul ketika sudah menjadi orang tua. Nah, tapi gimana nih gitu setelah kita merasakan rasa bersalah itu, lalu gimana, apa yang bisa kita lakukan, dan kita mencari solusinya ya. Tuh. Nah, sebetulnya ada kok apa kedekatan yang bisa kita bangun meski tadi waktunya terbatas gitu. Karena seperti yang tadi di awal, anak itu tidak membutuhkan waktu yang banyak. Jadi dalam 24 jam, even masih bayi ataupun balita, mereka tidak butuh kita hadir 24 jam bersama kita. Tapi mereka membutuhkan kualitas dari perhatian, kemudian konsistensi, artinya terkait aturan atau terkait perilaku kita, terkait respon kita, itu konsistensi, termasuk koneksi. Gitu. Nah, dari perhatian itu terbangunlah koneksi. Koneksi ini artinya dalam bentuk komunikasi, dalam bentuk respon, gitu ya. Itu adalah cara-cara membangun koneksi. Sama ya, seperti Bapak Ibu di timnya, begitu pasti membangun koneksi dalam bentuk komunikasi, dalam bentuk berinteraksi, ya, cara berinteraksi, cara merespon, cara berperilaku itu adalah cara membangun koneksi. Dan tidak perlu hal-hal yang besar, yang wah, yang kita pikirkan terlalu terlalu banyak gitu. Karena perhatian, konsistensi, dan koneksi itu bisa dibangun melalui ritual-ritual kecil, kebiasaan-kebiasaan kecil, tapi konsisten, ya. Misalnya, kalau tinggal serumah, pilih waktunya yang possible, yang memungkinkan untuk seluruh orang rumah ini bisa memfokuskan eh, mentalnya saat waktu apa. Ada yang mungkin sarapan bersama, ada yang mungkin malah makan malam bersama, gitu ya. Itu tinggal disesuaikan dengan keluarga masing-masing. Atau mengantar sekolah seminggu sekali. Misalnya ketika tadi ada waktu libur, nah disempatkan nih untuk mengantar ke sekolah. Jadi ritual-ritual kecil kan tidak perlu tiap hari, begitu ya. Kemudian atau ternyata ketika bisa pulang tepat waktu, ada aktivitas-aktivitas sebelum tidur yang dilakukan bersama. Misalnya gosok gigi bareng gitu ya, atau baca buku bareng sebelum tidur, atau bercerita sebelum tidur, berdoa sebelum tidur. Itu adalah ritual-ritual kecil yang kan tidak butuh waktu lama, tapi ketika itu konsisten dilakukan, anak punya ingatan, punya koneksi yang dalam terhadap kualitas itu. Nah, misalnya lagi proyek di luar kota, atau misalnya tadi beda kota, beda pulau bahkan ya, eh, ada ritual kecil yang saat ini sangat bisa terbantu gitu ya dengan teknologi. Bisa kita
eh, rutinkan itu. Video call rutin pun kita bisa cari waktunya gitu ya. Apakah lebih senggang ketika pagi atau lebih senggang ketika malam, atau ketika di sela-sela Bapak Ibu istirahat dan anak-anak mungkin pulang sekolah begitu ya. Atau ada jam-jam khusus yang bisa disesuaikan masing-masing. Bisa juga kalaupun nggak bisa video call, voice note gitu. Misalnya anaknya yang sudah remaja, sudah punya handphone, eh, mungkin sehari sekali, sehari 2 kali kirim voice note gitu, suara gitu ya, yang bisa memberikan kedekatan. Atau foto aktivitas harian gitu. Misalnya nggak sempet banget nih video call, nggak sempet nelpon, foto aja gitu. Misalnya, oh ayah lagi di sini, kamu lagi apa? Nanti anaknya mulai kirim foto atau ada kegiatan apa gitu. Jadi komunikasi sekarang kan sangat bisa dibangun dengan banyak media gitu ya, media visual, media suara gitu. Jadi tidak melulu bentuknya adalah telepon langsung. Nah, ketika memang ada waktu untuk tadi menelpon ya, kemudian ketika yang di rumah ada 2 pertanyaan simple gitu yang bisa kita ulang-ulang setiap harinya untuk mengetahui kondisi anak eh, atau ibunya gitu ya di rumah atau suaminya, kemudian bisa membangun koneksi itu tadi. Pertanyaannya adalah apa hal yang paling menyenangkan hari ini, atau di satu sisi apa hal paling sulit hari ini. Tuh. Biasanya kalau mau lebih bisa membangun 2 arah, eh, kita cek dulu nih kondisi kita hari ini. Misalnya, oh ternyata ayah hari ini ada yang seneng nih. Bisa nih kita mulai dulu kita pancing. Kamu ada hal seneng apa hari ini? Ayah ada yang seneng hari ini. Tuh. Atau misalnya ada yang sulit. Oh ternyata ayah lagi sulit hari ini. Kamu ada hal yang sulit nggak hari ini? Gitu ya. Jadi kita mulai dari kita juga berbagi ke eh, anak-anak tentang kondisi kita. Tuh. Nah, baik. Ini sambil ada pertanyaan di akhir boleh nanti ya, Bapak Ibu ya. Biar kita boleh kalau sambil dikumpulkan boleh silakan. Oke, nah selanjutnya ada juga ini namanya active listening. Jadi kita mendengarkan secara aktif, tidak hanya oh ya, oh gitu gitu ya. Tapi kita mendengarkan secara aktif apa yang anak rasakan, anak ceritakan, atau dari situasi yang sedang dia hadapi gitu. Misalnya anaknya cerita, Pak, tadi ada lomba, aku kalah nih. Gitu. Nah, kadang kan kita muncul respon-respon ya makanya kurang belajar kali atau makanya latihan lagi gitu. Nah, tapi responnya kita lebih bisa mendengarkan emosi atau perasaan mereka. Oh, oh, sedih ya, oh kecewa ya, gimana gitu. Menurut kamu kenapa? Nah, itu jadi percakapannya bisa menjadi lebih dalam dan bisa menjadi lebih panjang gitu. Nah, ini juga yang mengajarkan anak-anak biasanya ya bapak-bapak gitu bisa lebih mengajarkan anak-anak untuk problem solving gitu. Nah, koneksi-koneksi ini yang tadi di dalam penelitian disebutkan bahwa eh, peran ayah ini ya bisa terlibat dalam meningkatkan tadi kepercayaan diri, kemampuan sosial gitu ya. Resiko perilaku bermasalah kan artinya dia punya kemampuan untuk berpikir solutif gitu ya. Itu. Nah, peran utamanya memang orang tua baik bapak maupun ibu, ayah ataupun ibu adalah menjadi figur yang aman, tempat kembalinya anak-anak bisa diterima dalam kondisi apapun. Gitu. Jadi ketika kita menjadi safe space-nya anak, anak akan lebih terbuka kepada orang tuanya, yang artinya tidak
cepat dihakimi, tidak cepat dimarahi itu tadi. Itu jadi sejatuh-jatuhnya anak dia akan kembali ke orang tua. Itu adalah konsep dari attachment theory atau kita menjadi figur yang aman. Ini peran ini cukup penting ketika anak remaja ya yang mereka sudah mulai keluar dari rumah, masuk ke lingkungan luar. Nah, ketika dia punya figur yang aman, eh, lokasi orang tua, bukan lokasi, maksudnya rumah yang aman begitu ya, mereka akan banyak lebih terbuka kepada orang tua dibanding tadi mencari tempat cerita di luar, mencari keamanan di luar gitu ya, yang dalam kondisi makin ke sini eh, makin agak sulit kita untuk mengontrol. Tuh. Jadi safe space-nya ada di kita ambil alih di dalam rumah. Nah, kaitannya dengan tadi pola kerja di dunia konstruksi yang cukup stressful, padat, tinggi begitu ya. Gimana sih mengelola stres kerja agar tidak terbawa ke rumah begitu. Em, Peran ini memang harus dilatih begitu ya. Proses ini memang harus dilatih. eh, Ketika kita harus mencopot topi sebagai pekerja, kemudian mengganti topi kita sebagai orang tua atau ayah, nah ini memang perlu dilatih begitu. Jadi kadang banyak orang tua yang pulang ke rumah secara fisik, tapi ya tadi pikirannya masih ada di kantor, masih ada di proyek, apalagi kalau di proyek ada masalah yang belum selesai di hari itu, begitu ya. Nah, ketika itu ya berarti harus mengganti topi, gitu, mengganti topi dengan ritual transisi. Jadi ada satu momen ketika kita misalnya kayak apa sih kalau di lab atau di tempat-tempat yang mudah terkontaminasi kan dia ada pintu penghubung nih ya, pintu penghubung antara dia harus membersihkan diri dulu kemudian baru keluar gitu atau tadi membersihkan diri dari luar baru masuk ke lab gitu. Nah, itu ada ritual transisinya apa untuk mengganti topi kita. Itu misalnya disesuaikan dengan kebiasaan Bapak Ibu ataupun apa yang memudahkan di rumah gitu. Apakah tadi ketika mau masuk rumah tarik napas dulu beberapa menit gitu ya. Eh, top apa hal-hal yang menyangkut pekerjaan dicopot misalnya kalau topi proyek mungkin ditinggal ya apa jaket atau apa gitu dicopot. Jadi ketika masuk rumah em, ada transisi yang dilakukan begitu. Atau tadi ketika pulang ke rumah sore hari, berarti transisinya apa nih? Oh, misalnya kalau yang Muslim, sholat maghrib gitu, ketika di sholat maghrib atau agama yang lain apa gitu. Jadi ada ritual-ritual itu. Kemudian atau apa? Ketika mandi, baru nanti prosesnya kita berubah misalnya gitu. Atau ketika nggak usah mandi dulu langsung ganti pakaian rumah berarti itu sudah em, perannya berganti misalnya gitu atau mungkin tadi habis sudah mandi oh ternyata harus duduk dulu sejenak kasih waktu ya mungkin bilang ke anak-anak atau mungkin ke istrinya kasih waktu ya misalnya 30 menit gitu mama papa mau scrolling dulu atau mau main game dulu gitu nah itu jadi anak-anak tahu dan bapak ibu juga bisa eh, apa punya proses transisi yang jelas begitu ya untuk bisa tidak membawa stres itu ke dalam rumah gitu. Nah, em, ini ada slide terakhir gitu ya. Jadi fondasi keluarga itu tidak dibangun dalam hal-hal yang mewah, tidak perlu dibangun dalam hal-hal yang wah, yang besar, yang eh, sesekali begitu ya, sesekali besar, tapi dibangun setiap harinya dalam ritual-ritual kecil gitu. Dan anak tidak membutuhkan ayah ataupun orang tua yang sempurna karena tidak ada ya.
orang tua yang sempurna, tapi mereka membutuhkan ayah yang berusaha hadir. Kita semua berproses, belajar, berusaha hadir. Kadang naik turun gitu ya, up and down. Emosi kita juga up and down, tapi kita selalu berusaha untuk hadir di keluarga secara eh, mental tadi, fokus, dan secara kepedulian, gitu, emosional. Nah, harapannya dengan eh, saya sedikit memberikan sharing gitu ya, nanti bisa ada refleksi yang dibawa ke rumah Bapak Ibu. Satu hal apa yang akan Bapak Ibu lakukan minggu ini untuk bisa lebih hadir, yang mungkin sebelumnya belum pernah dicoba, yang sebelumnya ketika tadi materi dapat insight tertentu, apa yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk bisa lebih hadir, begitu. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga bisa ada manfaatnya begitu ya. Mau langsung tanya jawab atau bagaimana Mbak Farah? Saya tanya dulu ke Mbak Farah selain sebagai MC-nya. Boleh, Bu. Sebentar. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat melalui kolom chat atau bisa langsung em, open mic untuk bertanya langsung kepada narasumber kita. Di chat sepertinya sudah ada ya dari Ibu Aca. Ternyata Ibu ini ada foto videonya. Baik, banyak ayah berpikir bahwa tugas utama mereka adalah mencari nafkah. Menurut Ibu, seberapa besar pengaruh kehadiran emosional ayah dibandingkan dengan kontribusi finansial dalam tumbuh kembang anak? Oke, kalau seberapa besar, seperti yang tadi materi di awal yang diteliti oleh Michael Lamb, begitu ya. eh, Keterlibatan ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah, justru yang bisa mengembangkan beberapa hal tadi di riset penelitian, eh, kemampuan sosial, logika berpikir, kemudian menurunkan resiko perilaku bermasalah, itu adalah kehadiran emosionalnya. Yang artinya ketika kehadiran emosional adalah ayah eh, menularkan, me- membagikan apa yang ada di dalam pikirannya, value-value moral dari si ayah, keterampilan-keterampilan sosial ayah yang banyak ayah dapatkan di lingkungan bekerja. Nah, itulah yang diberikan ke anak-anak sehingga anak-anak ini punya modal untuk tadi bisa berpikir secara lebih logis, bisa punya keterampilan sosial yang meningkat, bisa punya eh, kepercayaan diri yang lebih tinggi, termasuk prestasi akademik, karena ayah-ayah ini menularkan, menyampaikan eh, keterampilan-keterampilan yang mereka miliki, pengetahuan-pengetahuan yang mereka miliki ke anak-anaknya, gitu ya. Kalau hanya dengan kontribusi finansial, anak nggak belajar apa-apa dari ayahnya. Gitu. Ketika ayahnya tidak ada komunikasi, tidak ada respon eh, kepada anak, yang artinya kan tidak terjalin komunikasi ya, tidak terjalin koneksi. Nah, gimana anak-anaknya belajar eh, kemampuan dari keterampilan dari ayahnya gitu. Jadi harapannya ketika kehadiran emosional itu lebih banyak diberikan oleh ayah, eh,
peningkatan-peningkatan keterampilan sosial, emosi, bahkan prestasi akademik anak ini meningkat karena itu. Tuh, jadi kalau dibilang seberapa besar, saya bilang sih lebih besar gitu ya kehadiran emosionalnya. Kalau kontribusi finansial ada dampaknya secara eh, kebutuhan anak gitu ya. Kebutuhan anak secara fisik itu terpenuhi. Tapi seorang anak, seorang manusia kan tidak hanya fisiknya ya, tapi juga ada isi otaknya, ada isi value moral hatinya, perasaannya, emosinya. Nah, itu yang lebih menunjukkan seseorang itu adalah siapa kan adalah isi di dalam diri si anak-anak itu, begitu. Yang mana perlu ditularkan, perlu diberikan contoh oleh ayah-ayah ini. Yang ayah-ayah ini kan lebih ketika masuk di dalam dunia kerja ataupun ibu yang bekerja sebetulnya kan punya punya keterampilan lebih banyak ya ketika harus berhubungan dengan banyak orang, ketika harus menghadapi suatu masalah. Nah, keterampilan-keterampilan ini yang kita tularkan ke anak-anak gitu. Bagaimana Ibu Aca? Apakah sudah cukup menjawab? Baik, terima kasih. Jadi buat ibu-ibu di sini gitu ya, atau apa namanya supervisor atau kepala tim begitu ya. Kalau yang ibu-ibu, kalau ada anak buahnya, timnya bapak-bapak, ini coba diberikan apa dorongan juga begitu ya, berbagi ke anaknya. Kan punya banyak eh, keterampilan yang didapat gitu ya di dalam pekerjaan. Justru anak-anak belajar dari situ. Baik, terima kasih Bu Aca. Ayo, ayo Bapak Ibu, jangan malu-malu untuk bertanya. Siapa tahu pertanyaan juga dirasakan oleh peserta lainnya. Betul. Atau mungkin ada pengalaman ketika harus apa coaching ya biasanya ya, coaching timnya begitu yang mungkin muncul banyak kendala-kendala. eh, Kadang memang konflik atau kendala di rumah dapat berkaitan dengan produktivitas di pekerjaan dan begitu juga sebaliknya gitu ya. Jadi memang sangat saling eh, terkait namanya banyak penelitiannya terkait work family conflict gitu. Jadi sebetulnya dengan terima kasih kepada Pak Fandi begitu ya dan tim di Apeknas bahwa proses atau produktivitas dalam bekerja itu tidak hanya melulu terkait kemampuan atau keterampilan dalam bekerja gitu, tapi ada juga faktor-faktor di luar itu termasuk faktor-faktor keluarga yang bisa mempengaruhi produktivitas eh, bekerja. Gitu. Jadi ketika kita di sini mempelajari sisi lain dari kehidupan bekerja, begitu ya, yang artinya sisi di rumah, harapannya di pekerjaan dan di rumah bisa diseimbangkan dengan eh, optimal gitu. Baik, Bapak Fandi, silakan Bapak. Izin, Mbak Num. Iya, Nah, jadi Pak Fandi. ini bapak-bapak ini kan kadang para ayah ini banyak STM ya, STM apa tuh Pak? sibuk tak menentu. Oh, sibuk tak menentu. Ya, jadi pada Iya, saat iya. dia di rumah, Mm-mm. handphone tidak pernah ketinggalan. Jadi bahkan Mm-mm. handphone lebih utama daripada anak. Dan Mm-mm. harapannya anak itu hanya dicukupkan materinya saja. Mm-mm. Mm-mm. Ternyata secara eh, psikologi dia kan butuh ya. Jadi Betul. sekarang ini kan banyak itu anak-anak kehilangan sosok ayah, Mm. sehingga pada saat kehilangan sosok ayah dia akan mencari di luar ya Ya. sosok sugar daddy. Nah, Oke. ini lagi tenar ini sekarang sugar daddy. Nah, Lagi ramai ya Pak ya. jadi kira-kira Mm. menurut Mbak Anum apa sih saran supaya eh,
kadang gap atau jarak antara ayah dengan Mm, anak perempuan itu jauh mm, ya. mm, 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 Kadang gitu, apalagi anak-anak ini menginjak dari remaja mm, ke ini ke akil balik itu mm, anaknya agak riskan mm, gitu. mm. Betul, Pak. Saya punya anak perempuan, jadi Mm, dari SD sampai SMP dia masih akrab, sampai sekarang mm, dia masih mm, akrab dengan saya, masih mau meluk kita di depan umum juga dia masih mm, mau. mm, mm, mm. Nah, itu saya harus syukurin ya, anaknya Betul. tidak punya jaga jarak ya. Yang Nah, saya perhatikan adalah apa kira-kira saran Mbak Hanum nih mm, supaya mm, para ayah itu tidak menjaga jarak mm, kepada anak perempuannya khususnya, mm, sehingga anak perempuannya dalam masa pertumbuhan dari remaja ke akil balik ini kan mm, yang mm. riskan ya. Betul. Dari SMP ke SMA ini riskan. Iya. Saat dia kehilangan sosok ayah, maka yang akan terjadi dia akan mencari figur-figur pengganti di luar, sehingga dia salah circle, salah Mm, pergaulan. mm, Kira-kira menurut Mbak Anum, apa mm, yang harus dilakukan seorang ayah yang sudah terlanjur menjaga mm. jarak kepada anak perempuannya? Monggo Mbak, kasih Baik. masukan Oh, pada baik. kami. Mungkin saya tanya dulu ke Bapak Fandi, Pak. Tipsnya apa, Pak? Biar anaknya tetap bisa nggandolin nih sampai remaja lewat juga masih nyaman dengan Pak Fandi. Kalau tipsnya sih saya diskusi ke istri ya. Jadi Mm-mm, kita kayak ini ya, berbagi tugas. Jadi istri mm-mm, saya mm-mm, itu peran antagonis, saya protagonis. mm-mm. Oh, oke. Nah, jadi khusus ke anak perempuan tuh saya Mm-mm, mm-mm, protagonis. Istri mm-mm, saya peran mm-mm. antagonisnya. Jadi Oke. istri itu banyak tidak boleh, jadi Mm-mm, banyak mm-mm. makan sama saya itu bisa semua gitu. Jadi Oh, dia anggap saya itu supermarket, supermall lah gitu. Jadi apa iya, aja iya. ada sama ayah. Itu sih Baik, apanya berbagi peran sama sama istri ya. baik, Kan mungkin Bapak. ada lagi secara keilmuan psikologi yang perlu kami lakukan gitu. Iya, Itu. baik. Terima kasih, Pak Fandi. Nah, ini jadi ada bad cup, good cupnya begitu ya, Pak ya. Iya, nah sebetulnya masing-masing keluarga kan bisa punya apa tadi aturan atau value dan normanya sendiri, tapi memang tujuan utamanya adalah membuat anak-anak ini tetap nyaman dengan keluarga begitu, tetap kembali ketika ada permasalahan kembalinya adalah ke keluarga, bukan mencari di luar begitu ya, di luar orang tua. Yang itu yang tadi kita coba hindari, apalagi dengan pergaulan-pergaulan sekarang gitu. Nah, memang seperti salah satu dari tipsnya Pak Fandi yang kita bangun adalah kehadiran dan kedekatan, begitu ya. Yang artinya tidak perlu dibangun secara besar atau wah, tapi kita bangun secara hal-hal kecil. Itu kalau tadi Pak Fandi mungkin lebih banyak sebagai yes man begitu ya ke anak perempuan, tapi tetap ada aturannya yang dipegang oleh ibu begitu. Tapi ketika itu tadi Pak Fandi juga berbagi ke ibu terkait anak ini sedang apa, gimana kondisinya, yang artinya kan walaupun tidak ditanyakan langsung ke anak, bapak-bapak ini tahu anaknya seperti apa dari si ibu, begitu. Nah, yang kita bedakan memang eh, ada memang sebagian besar kalau di Indonesia mungkin ya yang agak cukup sulit nih membangun komunikasinya seperti apa sih kalau bapak ke anak perempuan begitu ya. Eh, Mungkin dikiranya agak kok nggak nyambung gitu atau mungkin kok susah sih cari percakapannya yang bisa pas masuk ke anak perempuan gitu. Nah, sebetulnya tidak perlu mencari kesambungan minat, tapi adalah keingintahuan murni ketulusan atau keingintahuan ayah untuk tahu kondisi si anaknya. Bisa dimulai dengan hal-hal misalnya kalau dari SD atau mungkin kalau sekarang yang remaja em, kita cari tahu kesukaannya apa gitu ya. Kenapa kamu suka itu sih, Dek? Misalnya gitu. Oh gitu. Ternyata misalnya nih anak-anak remaja sekarang kan apa ada idola-idola artis atau apa yang dia suka begitu ya. Kita juga bisa kasih kasih putar balik lagi nih memori kita sebagai anak-anak dulu, remaja dulu. Oh iya ternyata dulu
ayah juga punya idola ini nih, ada band ini gitu. Kamu lagunya kayak apa sih gitu. Nah, jadi percakapan-percakapan ringan itu bisa dibangun untuk bisa mulai masuk ke anak-anak remaja ini gitu. Jadi mereka minimal eh, mereka tahu bahwa orang tuanya eh, ada atau eh, melihat kesukaan mereka, melihat minat mereka. Harapannya dengan kehadiran-kehadiran itu komunikasi-komunikasi sederhana sebetulnya ya, bukan komunikasi yang berat dalam arti terkait akademis atau terkait apa gitu, tapi komunikasi-komunikasi ringan ini yang nantinya ketika koneksinya sudah terbangun, rasa kedekatannya sudah muncul lagi, rasa nyamannya sudah muncul lagi, baru deh kita masuk tuh ke area-area yang lebih serius misalnya gitu. Apakah terkait prestasinya, terkait apa misalnya kalau sudah agak remaja ke atas mungkin ada relasi-relasi eh, relasi-relasi kedekatan dengan gender lain gitu kan ya. Nah, itu jadi hal-hal yang serius kita masuk setelah kita punya koneksi yang kuat dengan anak-anak kita gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dimulai dicoba ketika memang sekarang sudah mulai menjaga jarak begitu. Nah, tapi memang kondisi remaja ini kan tricky gitu ya, pengen didekati tapi juga kalau terlalu kepo orang tuanya anaknya jadi apa sih gitu. Nah, tapi itu kita punya punya waktu-waktu yang eh, kita pilah lah mana yang mau kita cari tahu gitu, mana yang mau kita dekati lebih dulu. Jadi anak-anak ini tetap nyaman untuk bisa membuka diri perlahan-lahan gitu. Begitu Pak Fandi. Ya, saya boleh izin bertanya satu lagi ya, Mbak. Boleh silakan Bapak. Ya, ini Tabula punya materi yang luar biasa hari ini, saya bilang. Karena memang pondasi keluarga yang kuat, peran ayah di dunia konstruksi dan tumbuh kembang anak ini sangat penting. Kenapa? Karena problem utama yang kami rasakan seperti ini, Mbak. Mm-mm, mm-mm, Eh, Kontraktor itu, passion kontraktor itu adalah pendirinya, ya. Passion mm-mm, kontraktor itu pendirinya. Sehingga kalau rata-rata badan usaha kontraktor mm-mm, pada saat si pendiri sudah tiada atau gagal ataupun sudah stop, maka perusahaan itu bisa tutup, ya. Sehingga dia membutuhkan generasi, second generasinya, ya, second generationnya. Kira-kira di dalam mempersiapkan second generasi ini, para kontraktor yang memiliki anak-anak tadi, keturunan tadi, bagaimana sih eh, saran Mbak Anum untuk kami para kontraktor mengarahkan anak kami bisa mengikuti jejak atau langkah mm-mm, meneruskan usaha mm-mm. kontraktor ini? Oke, Itu baik. pertanyaan saya. Mohon arahan karena memang sekarang eh, ada ada apa namanya ya? Ada kebutuhan di Mm, lapangan di dunia usaha dari tamatan ini sekedar data ya. mm-mm, Ini ada Bu Rektor, Bu Susi juga. Kenapa teknik ya, jurusan teknik sipil, mesin ataupun elektrikal itu minim peminat. mhm, Karena memang eh, sangat-sangat minim peminat. Jadi mhm, bisa saya lihat datanya dari mhm, beberapa universitas ataupun politeknik yang ada di Indonesia, untuk kejuruan teknik itu sangat minim, mhm, sehingga kontraktor saat ini ada 450 ribuan lebih ya kontraktor. mhm, Jadi mungkin second generationnya bisa terjadi penurunan gitu, penurunan ya. mhm, Sehingga kira-kira bagaimana cara kami para ayah yang khususnya bisnis kontraktor ini mhm, bisa mengarahkan atau mempersiapkan second generation kami secara mhm. tumbuh kembang anak. Oke, baik. Terima kasih Pak Pandi. Menarik nih Pak temuan datanya gitu ya, karena
kebetulan kan saya juga megang asesmen anak SMP dan SMA begitu ya, yang baru mau masuk ke jenjang berikutnya, yang mana memang sebagian besar minat mereka sangat jarang nih yang eh, terjun ke lapangan gitu. Entah karena dunia digitalnya yang semakin tinggi gitu ya, jadi mereka jarang tertarik dengan aktivitas di luar ruangan gitu ya. Kan artinya kalau teman-teman yang di teknik ini aktivitasnya akan lebih banyak di luar ruangan gitu. Nah, peminatan ini menjadi kurang mungkin saja saya nggak tahu nih penelitiannya, cuman mungkin saja ada kaitannya dengan proses belajar saat ini dan dunia digital saat ini yang mempengaruhi anak-anak ini punya minat lebih banyak kegiatan atau pekerjaan di dalam ruangan dibandingkan di luar ruangan. Bisa saja. Tuh. Nah, kalaupun eh, orang tua ini ingin memberikan pengenalan atau pengarahan ke anaknya untuk bisa tertarik dengan dunia konstruksi atau tadi dengan karir-karir sebagai teknik atau insinyur begitu ya. Eh, Memang mau nggak mau kita mulai dari memperkenalkan pekerjaan itu seperti apa. Eh, Komunikasi gitu ya, komunikasikan lagi. Makanya tadi kita kenalkan pemikiran-pemikirannya. Kenapa sih dunia konstruksi ini tetap perlu ada regenerasi begitu ya? Yang artinya adalah mungkin pembangunan itu tetap dibutuhkan, pembangunan yang tepat, yang kuat, gitu ya. Nah, itu yang bisa menularkan adalah eh, pengenalannya adalah ya Bapak Ibu yang berkecimpung di dunia konstruksi gitu. Jadi anak-anak kan perlu dibawa tahu pengetahuannya buat apa sih, manfaatnya apa, em, tujuannya apa begitu. Kalaupun misalnya tadi misalnya bisnis yang harus di apa istilahnya di kontinukan begitu ya, yang harus diperpanjang. Nah, eh, apa value-value tambahan apa yang bisa kita tanamkan ke anak agar si anak ini merasa, oh iya, ternyata usaha yang sudah dibangun oleh ayah saya, oleh keluarga saya, ada nih dampak manfaatnya yang lebih besar. Karena mau tidak mau manusia ini kan mencari value atau tujuannya sendiri-sendiri gitu ya. Tidak hanya melulu tujuan dari bisnis adalah eh, uang gitu kan. Jadi value-value tambahan ini yang perlu kita tanamkan, perlu kita kenalkan ke anak-anak agar regenerasi itu bisa berjalan gitu. Caranya gimana? Ya tadi kedekatan dengan kedekatan orang tua dengan anak itu harus terjalin dulu. Koneksinya, komunikasinya biar kita bisa menularkan value dan pola pikir kita ke anak-anak. Itu salah satunya, Pak, yang bisa dilakukan. Begitu. Nah, ini ada di chat ya, Bapak Ibu, dari Pak Muhammad Lutfi. Nah, terima kasih Pak Lutfi sudah berbagi gitu. Eh, Ingin bertanya bagaimana cara seorang anak yang tidak mendapatkan figur ayah dapat tetap berkembang secara sehat, secara emosional, dan tidak membawa dampak negatif tersebut ke masa depan. Baik, nah ini memang perlu disadari dulu. Kalau misalnya memang kita sudah menyadari bahwa eh, kita tidak bisa misalnya nih, dia tidak punya figur ayah gitu ya, yang ada hanya figur ibu. Ketika si ibu ini merasa ia cukup mampu memberikan apa ya pemahaman terkait figur ayah, artinya dia bisa ikut memberikan masukan atau memberikan em, informasi yang bentuknya apa ya, yang bentuknya eh, tadi kekuatan-kekuatan secara
secara keterampilan yang mungkin lebih banyak dimiliki oleh seorang ayah itu sebetulnya eh, tidak terlalu masalah gitu. Tapi kadang ada yang anak-anak ini eh, tumbuh tanpa figur ayah, eh, ibunya pun tidak memberikan konsep figur ayah yang tepat gitu, yang artinya mungkin menimbulkan hal-hal yang pemahaman yang tidak sehat kepada anak gitu. Nah, harapannya dengan eh, kalau misalnya memang tidak mendapatkan figur ayah, kita bisa memberikan bantuan ke anak dengan pertama kita coba dari lingkungan terdekat dulu, begitu ya. Kita bangun dari mungkin ada saudara laki-laki, atau mungkin ada om, begitu ya, atau mungkin kakek, gitu. Nah, kita bisa mencari pengganti figur itu dari gender yang sama, gitu. Walaupun eh, perannya akan berbeda, tapi minimal anak-anak bisa memiliki dua sudut pandang dari gender perempuan dan gender laki-laki. Itu yang mana pasti ada perbedaan di situ. Pun kalau misalnya dia sudah remaja, misalnya Pak Lutfi sekarang sudah punya eh, kesadaran gitu ya bahwa oh ternyata secara emosional eh, itu berdampak ke saya begitu ya, atau yang mungkin sedang remaja ternyata berdampak gitu ya, eh, bisa minta bantuan ke profesional gitu. Jadi biar itu kan bentuknya adalah penerimaan kondisi ya, penerimaan kondisi emosional, penerimaan kondisi emosi yang belum selesai karena ketidakhadiran ayah. Nah, itu bisa dibantu oleh profesional untuk memunculkan penerimaan-penerimaan itu. Gitu. Jadi bentuknya adalah ketika harus berkembang secara emosional, secara sehat, adalah tadi menyeimbangkan antara ekspektasi yang harapan begitu ya dengan actualnya adalah dengan bentuk penerimaan, acceptance terhadap situasi itu. Itu salah satunya gitu. Tapi kalau misalnya memang ketika terjadinya dalam posisi saat ini gitu ya, masih berlangsung, coba ambil figur laki-laki dari keluarga terdekat dulu gitu. Jadi ada penggantinya di situ. Begitu kurang lebih Pak Lutfi. Oke, oke Bu, mungkin Baik, ada lagi. Oke, mungkin Bapak Ibu jika yang masih ingin bertanya dapat langsung menghubungi Tabula, di mana di sini saya kirim ke chat, di mana nomornya sudah kita di chat ya Bapak Ibu. Oke, bisa ada ke admin atau bisa langsung ke webnya ya Mbak Farah dan Bapak Ibu di tabula.id. Nanti di situ ada pilihan untuk online-nya. oke Bu, di Baik. mana Bapak Ibu pemaparan, bagaimana? nah, di mana pemaparan dan diskusi tadi memberikan wawasan yang sangat berharga yang dapat diaplikasikan dalam dunia konstruksi maupun di masyarakat. Sebelum kita mengakhiri acara webinar online pagi ini, izinkan kami untuk melakukan dokumentasi kembali. Mohon Bapak Ibu dapat menyalakan kamera Zoom-nya. Oke, kami hitung ya Bapak Ibu. Untuk slide pertama, satu, dua, tiga. Sebentar. Untuk slide kedua.
Terima kasih Bapak Ibu. Lalu sebelum itu kami informasikan kembali bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas DPR. Kepada seluruh peserta jangan lupa untuk di-subscribe, dan untuk sertifikat dan materi yang akan kami kirimkan melalui chat ya Bapak Ibu jika telah mengisi daftar hadir di hari hanya. Dan juga kami Apeknas telah memiliki channel WhatsApp, jadi mohon dapat follow channel Apeknas di WhatsApp, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar, webinar, peluang bisnis, regulasi, event, dan terkini. Terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hanum, Saudari yang telah menjadi narasumber kami pada hari ini, dan semua peserta yang telah dengan penuh perhatian mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Saya atas nama panitia juga ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan selama pelaksanaan webinar online ini berlangsung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu, Mbak Farah, Pak Fondi. Terima kasih Ibu. Recording stopped.